Setahun yang lalu, Jono hidup bahagia bersama keluarganya. Dia tinggal di kota kecil bernama Cimahi. Bapaknya bekerja di perusahaan ternama. Ibunya anggota DPRD di kota kecil itu. Dia mempunyai adik perempuan bernama Sarah dan Yana. Setiap pagi mereka pasti makan bersama. Begitu juga malam. Mereka pasti makan bersama. Dilanjutkan dengan obrolan-obrolan kecil untuk membangun kebersamaan keluarga itu. Ketika pagi, Jono berangkat ke kampusnya. Tak lupa salaman kepada kedua orang tuanya. Begitupun Sarah yang berangkat ke SMA dan Yana yang berangkat ke SMP. Jono sangat senang dengan keluarganya. Dia mendapat perhatian dan kasih sayang. Minggu pagi itu, jam 7.00. Waktu itu, matahari enggan menampakkan sinarnya. Suara burung-burung pun tak satu pun yang terdengar, melambangkan hari itu hari yang sepi dan sunyi. Hari itu, bapak, mama serta kedua adiknya liburan ke Jogja, sedang Jono tidak pergi karena ada kegiatan penting di kampusnya. Jono pun berangkat ke kampusnya. Baru 1 jam dia tiba di kampusnya, dia mendapat telepon dari polisi bahwa bapak, mama serta kedua adiknya mendapat musibah kecelakaan. Mobilnya masuk ke jurang. Mereka tidak ada yang tertolong. Mereka meninggal semua. Jono shock. Jono terdiam, terpaku. Air matanya tak terasa mengalir. Semenjak kejadian itu, Jono tidak semangat lagi hidup, tidak lagi bergairah hidup, tidak lagi merawat tubuhnya, tidak lagi memperhatikan kesehatannya. 5 bulan setelah itu, Jono pun menyusul. Jono pun meninggal dunia. Teman-teman, gimana kalau itu yang terjadi pada Anda atau keluarga Anda? Hai, saya Ardi. Dalam waktu yang baik ini, saya akan membahas topik menjalani hidup dengan semangat. Ada 3 poin penting yang saya mau bahas. Yang pertama, kenapa orang tidak semangat? Yang kedua, semangatnya cuma sebentar. Yang ketiga, hidup selalu semangat. Oke teman-teman, poin pertama, kenapa orang tidak semangat? Orang tidak semangat karena masalah hubungan, masalah ekonomi, masalah kekeluargaan, ditinggalkan, dihianati, dijahatin, disepelekan, dan banyak lagi. Kalau saya simpulkan, masalah atau tekanan hidup. Tren kasus bunuh diri tahun 2021 ada 613 orang. Tahun 2022 ada 826 orang. Tahun 2023 per Januari sampai Juli ada 663 orang. Kalau dirata-ratakan ada 3 orang yang melakukan bunuh diri tiap hari. Wow, sungguh memprihatinkan. Teman-teman, dalam tubuh kita ada 60 sampai 70% kandungan air.
Dr. Masaru Emoto melakukan serangkaian penelitian di mana air dimasukkan dalam berbagai botol dan diberi pesan yang berbeda. Botol pertama diberi pesan negatif. Kamu jelek, kamu jahat, akan kuhajar kau. Botol yang kedua diberi pesan positif. Terima kasih, kamu baik, kamu cantik. Hasilnya, botol yang diberi pesan negatif, molekul air sangat berbentuk jelek dan tidak beraturan dan berantakan. Sedang botol yang diberi pesan positif, molekul air berbentuk sangat indah, menawan, dan teratur bentuknya. Saya ada penilaian salah tentang bapak saya. Bapak saya itu orangnya sangat keras. Kalau ada yang diperintahkan tidak segera dilakukan, dia pasti marah dan matanya melotot. Itu membuat kami takut kepada beliau. Dan jika kami berbuat salah, itu pasti kami dihajar. Sehingga saya benci kepada bapak saya. Saya sakit hati kepada bapak saya. Dan perasaan itu saya terus pelihara. Apa yang terjadi dalam hidup saya, Bapak, teman-teman, saya hidupnya kacau, hidupnya berantakan. Tidak betah di rumah. Bahkan saya pun sering kena penyakit. Bagaimana saya bisa mengatasi itu? Waktu itu saya ada di Kalimantan. Saya curhat pada tulisan. Waktu itu saya meluangkan semua kekesalan saya pada tulisan. Saya tulis, bapak saya orangnya pemarah, orangnya jahat, orangnya egois, orangnya bodoh. Dan yang saya rasakan setelah menulis, saya ada perasaan lega, saya plong, dan rasa benci itu mulai menghilang dan digantikan dengan rasa rindu. Jadi teman-teman, kalau ada masalah atau tekanan hidup, curhatlah pada tulisan. Memang benar, kalau ada masalah, carilah orang yang tepat, curhatlah pada orang yang tepat. Tapi untuk mencari orang yang tepat itu tidak mudah, itu tidak gampang. Jadi solusi cepat dan mudah, menulislah. Dan hal yang kedua yang perlu Anda lakukan adalah maafkanlah. Jika Anda menyimpan sakit hati Anda berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, bisa dipastikan Anda merusak jiwa Anda. Namun kita juga membedakan dalam luka hati kita. Jika luka hati karena dijahatin atau disolimi, yang pertama, maafkanlah dia dalam diri kita. Terus kedua, balaslah dengan baik. Yang ketiga, ambil sikap. Misalnya Anda berinvestasi dan investasi itu dijanjikan amanah dan aman. Tapi ternyata di kemudian hari, ternyata investasi itu bodong. Jadi yang Anda harus lakukan, ambil sikap dengan meminta ganti rugi atau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Tapi banyak orang yang mengambil sikap yang keliru dan berkata, dia yang dapat dosanya, dia yang akan dapat karmanya, dia yang akan dapat balasannya. Kalau Anda mempunyai sikap demikian, maka hidup Anda akan terus dimanfaatkan oleh orang lain. Hal yang ketiga adalah ucapan di balik. Seperti saya pernah meminjamkan uang pada seseorang karena sangat butuh, maka saya rela meminjamkannya. Dan dia berjanji mengembalikannya dalam 3 hari. 3 hari belum juga dibayar. 1 bulan belum juga dibayar. Bahkan
hampir 1 tahun belum juga dibayar. Biasanya teman-teman kalau ada orang seperti begitu, Anda berkata apa? Pasti berkata dia orang pembohong, dia orang munafik, dia orang penipu. Bagaimana dengan pola kerjanya dengan ucapan dibalik? Bisanya kita mengatakan pembohong. Katakanlah dia orangnya jujur di level -1. Artinya dia bukan orang jujur. Poin yang kedua adalah semangatnya cuma sebentar. Saya punya teman yang mempunyai rencana yang membuatnya dia bergairah dan bersemangat untuk melakukan. Tapi baru 1 minggu semangatnya kempes. Hal serupa terjadi pada saya. Saya waktu itu punya rencana untuk membangun supermarket. Dan saya menulis 5 nama yang saya mau datangi untuk saya ajak kerjasama. Dan malam itu saya menjadwalkan untuk menemuinya di besok pagi. Tapi ketika pagi tiba, saya malas menemuinya. Saya enggan menemuinya. Kenapa teman-teman? Karena rasa takut. Saya membayangkannya, gimana kalau dia menghina saya? Gimana kalau saya disepelekan? Gimana kalau rencana ini gagal? Rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami. Orang sukses dan orang tidak sukses, yang membedakannya adalah cara mengatasi rasa takut. Bagaimana mengatasi rasa takut? Yang pertama adalah ubah bayangan atau ubah pertanyaan. Gimana kalau dia orangnya baik? Gimana kalau orangnya bersahabat? Gimana kalau rencana ini berhasil? Yang kedua adalah tindakan. Saya punya cerita, ada seorang mahasiswa sedang ujian. Ketika membaca soalnya, tidak tahu, padahal jawaban itu pernah tahu, tapi tidak bisa keluar dari otaknya. Ketika ngobrol sama temannya, baru dia ingat jawabannya. Kenapa bisa begitu teman-teman? Penyebabnya karena dia tegan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi rasa tegang itu, yang pertama, hiruplah napas melalui hidung sampai ke perut. Usahakan minimal 5 kali. Dan selanjutnya, gerakan merubah emosi. Bergeraklah, bisa dengan loncat-loncat atau lari-lari. Lalu ucapkan, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Hal yang kedua menyebabkan orang semangatnya cuma sebentar karena tidak ada hasil. Sering orang melakukan buka usaha jual bakso, tidak berhasil, pindah lagi jual barang bangunan, tidak berhasil, pindah lagi jual pakaian. Sebenarnya banyak orang yang sukses di bidang itu. Bukan usahanya yang salah, tapi strateginya yang kurang tepat. Bagaimana strateginya? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah meniru atau mencontoh orang sukses yang bidang yang Anda tekuni sekarang. Hal yang kedua adalah belajar langsung atau mencari mentor yang bidang yang sekarang Anda tekuni. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Hal apa yang perlu ditambah, hal apa yang perlu dikurangi,
hal apa yang perlu dilakukan dan hal apa yang tidak perlu dilakukan. Seperti orang mau diet, hal apa yang perlu ditambah? Tentu ditambah adalah perbanyak olahraga atau perbanyak puasa. Hal apa yang perlu dikurangi? Tentu dengan banyak mengurangi makanan yang porsi yang banyak, atau mengurangi makanan yang lemak. Poin yang ketiga adalah semangat menjalani hidup. Ada 4 hal yang saya mau bahas di sini. Yang pertama adalah punya impian. Sering orang berkata, jalani saja hidup. Hidup mengalir saja, hidup apa adanya. Kalau teman-teman berprinsip seperti itu, Anda seperti penumpang taksi. Anda sedang menyetop taksi dan sopir taksinya bertanya, Anda mau ke mana? Lalu Anda menjawab, terserah kemana saja. Ada 3 tindakan Pak sopir. Yang pertama, dia marah dan langsung pergi. Dan yang kedua, dia bertanya kembali, uang Anda berapa? Lalu Anda pun bertanya, saya punya uang 500.000. Lalu Anda pun disuruh naik, dibawa berkeliling sampai uang Anda habis, lalu disuruh turun di sembarang tempat. Hal yang ketiga, Anda dibawa ke rumah sakit jiwa. Begitulah gambarannya teman-teman. Kalau Anda tidak punya impian, Anda tidak punya tujuan, Anda tidak punya arah kemana, tidak punya arah. Jadi teman-teman, mulai sekarang Anda harus mempunyai impian. Untuk mempunyai impian, yang pertama yang Anda harus lakukanlah, tulislah impian. Sebuah riset di Harvard Business School melakukan penelitian tentang cita-cita dan menuliskannya. Ditemukan 84% orang tidak punya impian, 13% orang punya impian spesifik, jelas, tapi tidak menuliskannya. Dan hanya 3% orang yang punya impian spesifik, jelas, dan menuliskannya. Setelah 10 tahun, seluruh responden itu disurvei kembali. Hasilnya, 13% orang yang memiliki impian spesifik, jelas, tapi tidak menuliskannya, memiliki penghasilan 2 kali lipat dibandingkan 84% orang yang tidak punya impian. Dan bagusnya, 3% orang yang memiliki impian jelas dan spesifik dan tertulis memiliki penghasilan 10 kali lipat dibandingkan 97% lulusan lainnya. Teman-teman, setelah tahu ilmu ini teman-teman, saya ingin membuktikannya. Waktu itu saya belum bekerja, saya masih menumpang makan pada orang tua. Waktu itu saya tulis penghasilan saya 500.000 setiap hari. Dan terbukti teman-teman, belum 1 tahun saya sudah mendapatkannya. Dan saya belum puas, saya ingin lagi membuktikannya. Saya tulis lagi penghasilan saya 5 juta setiap hari. Dan terbukti saya pun mendapatkannya. Teman-teman, punya impian juga itu yang asli dan bukan palsu. Bagaimana membedakannya? Impian palsu itu hanya sebuah keinginan. Impian asli itu ada alasan kuat,
Ada alasan kuat yang sangat menyenangkan kalau berhasil, dan alasan tidak menyenangkan kalau tidak berhasil. Dan punya impian harus juga berani bermimpi besar. Bung Karno mengatakan, bermimpilah setinggi langit. Jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan palingnya dan hebatnya lagi, jika Anda bermimpi besar, penelitian mengatakan Anda akan berumur panjang. Hal yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Teman-teman, jika Anda melihat foto keluarga, foto siapa yang pertama Anda cari? Tentu foto Anda sendiri. Jika di antrian panjang, Anda mau pertama atau yang terakhir? Tentu Anda mau yang pertama. Begitulah semua orang. Ingin kepentingannya terlebih dulu, ingin dirinya terlebih dahulu. Seperti Anda mempunyai anak yang rajanya pemalas belajar, dan Anda pun suruh, tentu dia tidak mau belajar, kecuali Anda paksa. Bagaimana cara supaya dia mau belajar tanpa dipaksa? Yang Anda harus lakukan adalah masuk kepada kepentingannya atau keinginannya. Seperti Anda tahu dia sangat suka dengan boneka Spiderman, dan Anda berkata, "Nak, kalau kamu rajin belajar, nanti saya belikan boneka Spiderman." Tentu anak Anda akan semangat belajar. Selanjutnya, menyelesaikan masalah dengan bertindak segera. Bertindak segera seperti Anda kurang sehat, segera berobat. Mobil Anda rusak, segera bawa ke bengkel. Dan menyelesaikan masalah juga itu perlu mengatur waktu sebaik-baiknya. Ada 4 waktu yang semua orang ada di sini. Yang pertama, tidak mendesak, tidak penting. Tidak mendesak, tapi penting. Mendesak, tapi tidak penting. Mendesak, tapi penting. Anda banyak menghabiskan waktu di mana? Hal yang ketiga adalah refreshing. Mungkin Anda seharian bekerja, mungkin seharian Anda berpikir, maka Anda perlu refreshing. Otak Anda perlu penyegaran supaya Anda kembali bugar kembali. Dan yang keempat, Anda harus sering berolahraga, karena olahraga adalah menyehatkan tubuh. Karena olahraga adalah meningkatkan mood. Jadi sering-seringlah berolahraga. Oke, terima kasih. Ada 3 kesimpulan yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, supaya kembali semangat, tulislah masalah Anda. Dan kedua, maafkanlah. Dan ketiga, ucapan di balik. Supaya dapat hasil, punyalah strategi dan mengatasi rasa takut. Supaya hidup bergairah kembali, punya impian, menyelesaikan masalah, refreshing, dan olahraga. Winston Churchill, seorang tokoh dunia, mengatakan, bukan apa yang Anda tahu yang penting, tetapi apa yang Anda tahu dengan apa yang Anda lakukan, itu jauh lebih penting. Senang sekali berbagi
hal dengan teman-teman. Saya Ardi sangat berterima kasih telah bisa mendengarkan yang saya sampaikan. Sukses untuk Anda semua. Dan teman-teman, tolong partisipasinya untuk like, memberikan komen, dan subscribe, dan men-share sebanyak-banyaknya agar channel ini bertumbuh. Terima kasih dan sampai jumpa.